Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 5-nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, semua orang sedang memasuki kondisi siap untuk berperang. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Bintang 8 pun lalu melonjak dari tubuh Xiaoyan, Zheng Zhongfu, Kaisar Binatang, dan juga kakek keempat. Di antara keempatnya, hanya Zheng Zhongfu yang berada di puncak Kaisar Bintang 8. Sementara itu di sisi kuil dan ada 5 Kaisar Bintang 8. Tiba-tiba lubang spasial pun terbentuk dan ribuan sosok tiba-tiba muncul dari lubang cacing itu. Itu adalah Jin Wufan bersama pasukannya. Kekuatan Jin Wufan juga berada di Kaisar Bintang 8. Dan kini kekuatan antara kedua belah pihak bisa sedikit seimbang. Tetapi yang ditakutkan oleh Zheng Zhongfu adalah Kaisar Bintang 8 dari Liga Bayangan. Meskipun Kaisar Bintang 8 dari Liga Bayangan adalah Kaisar Bintang 8 menengah. Zheng Zhongfu lalu berkata, "Tuan Guyen, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan saja?" Tanya dari Zheng Zhongfu kepada Guyen. Guyen lalu berkata, "Kesepakatan? Jangan berniat menipuku. Dan jangan bicara tentang transaksi apapun di sini. Jika kamu tidak memberitahuku semuanya yang kamu tahu, aku akan membantai seluruh klanmu," ucap dari Guyen. "Tuan Guyen, kamu sangat percaya diri. Aku akui bahwa kamu sangatlah kuat," ucap dari Zheng Zhongfu. Doki pun segera melonjak dari tubuh Zheng Zhongfu dan Guyen. Melihat itu Guyen tersenyum. Setelah itu dia segera melesat ke arah Zheng Zhongfu. Zheng Zhongfu lalu melambaikan tangannya dan sebuah perisai bundar pun terbentuk. Buar! Perisai itu pun lalu seketika runtuh dihajar oleh Guyen. Pertempuran pun lalu meletus. Dan Dian lalu berteriak, "Xiaoyan, kali ini adalah pertempuran kita yang sebenarnya," ucap dari Dian. Doki pun segera melonjak dari kedua tubuh mereka. Jiying dan yang lainnya sudah berada di belakang Xiaoyan, segera memasuki keadaan siap untuk bertempur. Xiaoyan melihat itu, dia hanya tersenyum. Setelah itu dia lalu menyebarkan api surgawi ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan lalu mengangkat pedangnya dan puluhan bayangan pedang pun muncul dan mulai bergabung ke dalam pedang Xiaoyan. Pedang yang sangat besar pun lalu terbentuk. Melihat itu dan Dian secara alami pasti tahu bahwa dia tidak akan dapat menandingi Xiaoyan. Tetapi sekarang bukan hanya Dian, juga ada Xiao Tu yang merupakan Kaisar Bintang 8 menengah juga. Dan Dian lalu berkata, "Memangnya kamu bisa menang hanya dengan mengandalkan Kaisar Bintang 7 di belakangmu," ucap dari Dian. Xiaoyan tidak menjawab atas itu. Dia segera mengayunkan pedangnya ke arah Dian. Buar! Dan Dian pun lalu terpental menghantam tanah. Dan Dian lalu berkata, "Brengsek." Xiao Tu di belakang dan Dian lalu bergerak. Dia segera melesat ke arah Xiaoyan. Suetu lalu mengeluarkan 2 bilah besar. Dokinya segera dialirkan ke bilah besar di tangannya. Xiaoyan pun lalu bergumam. Kelihatannya yang bernama Dian tidaklah sesederhana itu. Kekuatannya mungkin sama denganku. Kaisar Bintang 8 menengah. Aku harus memisahkan mereka dulu. Jika keduanya bekerja sama melawanku, kemungkinan aku pasti tidak akan punya kesempatan untuk menang. Sepertinya aku harus menahannya terlebih dahulu dan membiarkan Mu'er dan yang lainnya menghabisi Dian. Setelah itu aku akan menghabisi orang itu, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan segera berteriak, "Xiaozan, Strom, Longyan, Jiying, Mu'er, kalian serang Dian. Bunuh dia, aku akan mencoba untuk menahan Suetu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke arah Suetu. Pedang di tangannya pun lalu diayunkan. Suetu segera menangkis serangan dari Xiaoyan. Blentrang, dadedok, buar. Mereka berdua pun lalu mundur beberapa langkah. Xiaoyan lalu membentuk segel tangan. Cakram besar berwarna hitam dan putih pun segera terbentuk, segera mengelilingi Suetu. Ya, dadedok. Cakram itu terus menembaki jiwa dari Suetu. Melihat serangan itu, Suetu lalu berkata, "Brengsek sekali orang ini," ucap dari Suetu. Tubuh Suetu pun lalu bergetar hebat akibat dari serangan cakram itu.
Melihat Suetu terpojok, Dandian segera membentuk kekuatan jiwa yang besar. Tetapi sebelum Dandian menembakkan kekuatan jiwa itu, tubuh Longyan segera membengkak dan berubah menjadi naga petir. Longyan segera melesat ke arah Dandian dan lalu menggigit Dandian. Strom lalu berteriak melihat itu. "Berikan doki kalian kepada Longyan," ucap dari Strom. Mendengar itu, orang-orang pun segera menyalurkan doki mereka kepada Longyan. Dan kekuatan Longyan pun meningkat ke Kaisar Bintang 7 menengah. Dandian lalu mengepalkan tangannya dan tinjunya segera dihantamkan ke arah Longyan. Hiya, buar! Longyan pun terpental ke belakang. Dandian lalu berkata, "Beraninya kalian yang hanya Kaisar Bintang 7 melawan yang berada di Kaisar Bintang 8, ucap dari Dandian. Longyan lalu memutar tubuhnya dan mengayunkan ekornya ke arah Dandian. Buar! Serangan itu pun berhasil ditahan oleh Dandian karena perbedaan level yang sangat jauh. Dandian lalu tertawa dan berkata, "Dengan kekuatan seperti itu kamu ingin menghajarku? Hahaha, kamu masih ingin bertarung denganku?" ucap dari Dandian. Setelah itu sebuah cahaya tiba-tiba berkedip dari tubuh Longyan. Buar! Dandian pun mundur beberapa langkah melihat itu. Dandian lalu bergumam, "Apa itu tadi?" ucap dari Dandian di dalam hatinya. Dandian tidak tahu bahwa yang menyerangnya adalah roh petir yang telah disegel pada armor milik Longyan. Dandian lalu membentuk segel tangan dan 6 pedang besar pun terbuat dari api terbentuk dan bergegas mengelesat ke arah Longyan. Dededo, buar! Muar melihat itu, dia lalu berteriak, "Longyan!" Ki Muar segera mengayunkan cambuknya ke arah Dandian. Start, buar! Cambuk itu pun berhasil mengikat tubuh Dandian. Ji Ying tiba-tiba muncul di belakang Dandian. Tetapi sebelum Ji Ying akan menyerang Dandian, Dandian segera menembakkan gelombang api dari tubuhnya. Buar! Ji Ying dan Ki Muar pun terpental beberapa langkah. Tubuh Dandian pun terhempas dari ikatan cambuk Ki Muar. Ji Ying kembali bangkit. Dia kembali melesat ke arah Dandian. Tetapi bahkan dengan kecepatan gerakan Ji Ying, Dandian masih bisa melihat gerakan Ji Ying. Dandian segera menembakkan sekelompok api ke arah Ji Ying. Dededo, buar! Ji Ying pun terpental menghantam tanah. Dia sama sekali tidak bisa mendekati Dandian. Ki Muar lalu berteriak, "Ji Ying!" ucap dari Ki Muar. Melihat itu, Strom lalu melangkah maju ke depan Dandian. Dia lalu mengangkat pedangnya. Pedangnya pun lalu berubah menjadi pedang es yang banyak. Strom lalu berkata, "Aku pasti akan bisa membunuhmu," ucap dari Strom. Dandian lalu berkata, "Silakan saja, akan kutunjukkan bagaimana kekuatan Kaisar Bintang 8 yang sebenarnya," ucap dari Dandian. Strom dan Dandian pun segera melesat dan bertabrakan. Hiya, dededo, hiya, bentring, buah, hiya, dededo. Tubuh Strom berguling-guling, tetapi dengan cepat mengeluarkan pedangnya. Pedangnya pun melesat ke arah Dandian. Dandian langsung menghadap ke atas dan pedangnya pun beradu dengan pedang milik Strom. Tring, buar! Lalu Dandian dan Strom bertempur di udara dengan pedang. Hiya, dededo, tring, buar! Melihat situasi ini, Ji Ying dan Ki Muar merasa gelisah. Ji Ying juga sedang terluka sekarang. Lalu Ki Muar segera bereaksi dan melambaikan cambuk panjangnya di tangannya untuk menghentikan serangan dari Dandian. Tetapi saat ini serangan dari Ki Muar sedikit terlambat. Jadi Dandian masih bisa menghindarinya dengan mudah. Tepat ketika pedang milik Dandian ingin menyerang Strom yang terluka parah, tiba-tiba terdengar lolongan seekor harimau dari kejauhan. Buar! Tinju Xiaozan langsung membordar-bardir Dandian. Tetapi jelas, Xiaozan sangat kesulitan untuk bertarung melawan petarung bintang 8. Xiaozan lalu meraung. Otot-ototnya segera menguat seakan-akan dia akan meledak. Setelah Dandian sedikit lengah, Xiaozan langsung memeluk Strom yang terluka parah dan mencegah Strom terkena serangan dari Dandian. Pada titik ini semua orang telah mencapai batas melawan pertarungan bintang 8. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti semuanya akan terbunuh oleh Dandian. Satu-satunya orang yang belum terluka parah adalah Ki Muar. Namun dia benar-benar kesulitan untuk mengimbangi pertarungan bersama Dandian. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kalian bisa begitu setia kepada Xiaoyan, ucap dari Dandian. Mendengar itu, Strom lalu berkata, "Jika saja Xiaoyan ada di sampingku sekarang, kamu pasti tidak akan bisa bertahan hidup," ucap dari Strom.
Kamu masih bisa berbicara seperti itu. Seluruh pasukan Gul'dan ada di sini. Apakah menurutmu Xiaoyan masih akan menang? Dia hanya bintang 8 awal. Bahkan jika dia berhasil mengalahkanku, orang-orang Shadow Liga pasti akan membunuhnya dalam sekali serangan, ucap dari Dandian. Saat ini Jing Zhongfu dengan Guyin sedang dalam pertempuran yang sangat sengit. Sementara itu, Zheng Bufan dan kakek keempat bertempur dengan Yin Sui dan Qing Yi. Pertempuran antara petarung bintang 8 benar-benar sangat mengerikan. Dengan berlalunya waktu, perang ini menjadi semakin sengit. Saat ini Dandian sama sekali tidak ingin menunjukkan belas kasihan kepada kelompok Xiaoyan. Dia lalu mengangkat pedangnya dan gelombang api pun mulai muncul. Sepertinya dia ingin membunuh semua orang dengan satu serangan ini saja. Tampaknya kita mungkin akan benar-benar mati kali ini, ucap dari Xiaozan yang melihat itu. Ya, paling tidak kita bisa menahannya walaupun hanya sebentar. Sampai jumpa lagi di kehidupan berikutnya, ucap dari King Muar dengan pasrah melihat serangan dari Dandian. Gelombang api dari pedang Dandian pun sudah mengepung mereka dan hampir tidak ada cara untuk melarikan diri dari sana. Jika api ini berhasil melahap mereka, sudah dapat dipastikan mereka pasti akan menjadi abu dan menghilang dari benua ini. Lalu cahaya kemasan tiba-tiba muncul dan Long Yan sekali lagi berubah menjadi naga guntur. Dia lalu melingkari semua orang-orang dengan tubuhnya. Dia bermaksud untuk mengorbankan dirinya demi orang-orang Xiaoyan. Melihat itu Jing lalu berkata, Long Yan, jangan lakukan itu. Kamu tidak perlu melakukannya, ucap dari Jing. Long Yan, kamu tidak perlu melindungi kami, ucap dari Xiaozan. Long Yan, jangan lakukan ini, pergilah selagi ada waktu. Kalau tidak kamu juga akan mati. Ayahmu pasti akan sangat sedih jika kamu mati, ucap dari King Muar. Pada saat ini Long Yan lalu memandang ke arah semua orang sambil tersenyum. Tolong jaga ayahku, ucap dari Long Yan. Lalu gelombang api Dandian pun membungkus tubuh Long Yan dan langsung menjadi bola api. Long Yan lalu menutup matanya dan siap untuk menyambut gelombang panas itu. Buar. Tetapi setelah beberapa lama, Long Yan perlahan membuka satu matanya dan melihat sekelilingnya. Namun dia tidak merasakan sakit. Dia hanya merasakan sedikit panas saja dan gelombang api itu seperti tidak membakarnya. Apakah ini adalah sebuah ilusi? Aku tidak merasakan apa-apa. Apakah aku ini sebenarnya sudah mati? Ucap dari Long Yan. Ketika dia bertanya-tanya, ada sebuah suara lalu terdengar. Teman-teman, maafkan aku terlambat, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, ucap dari Xiaozan dan Non Arming. Pembohong kecil, kamu ternyata sudah di sini, ucap dari King Muar. Jing lalu menundukkan kepalanya, hatinya sangat lega melihat kedatangan Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengeluarkan api surgawi di tangannya. Ini adalah api surgawi baru yang dibuat dari penggabungan api surgawi lainnya. Sedangkan Dandian memiliki api surgawi yang berada di peringkat kelima yang bernama Liu Qihua Huanyan. Dan karena api surgawi inilah Dandian duduk di posisinya sebagai penguasa Gul'dan. Namun karena Xiaoyan banyak melahap api surgawi yang telah disempurnakan dan digabungkan, jadi api surgawi Xiaoyan ini jauh lebih kuat dibandingkan api surgawi milik Dandian. Meskipun itu berada di peringkat kelima, ujung jari Xiaoyan lalu berubah menjadi sinar cahaya dan langsung menembaknya ke arah Dandian. Tetapi Dandian masih bisa untuk menghindari serangan itu. Api surgawi macam apa itu? Ucap Dandian yang melihat api surgawi itu. Dia merasa takjub ketika dia melihat api surgawi milik Xiaoyan. Namun tiba-tiba kematian Danzan tiba-tiba muncul di benaknya lagi. Dia pun merasa sangat marah kali ini. Sekali lagi dokinya pun lalu meledak dari tubuh Danzan. Melihat itu Xiaoyan segera mengeluarkan armor besi. Xiaoyan ingin benar-benar menyelesaikan pertarungan melawan Danzan ini dengan cepat. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, cepat ambil ramuan penyembuhan ini. Ini adalah Guyudan. Ramuan ini bisa menyembuhkan dengan cepat. Sekarang biar aku yang menghadapi Danzan, ucap Xiaoyan sambil memberikan beberapa ramuan kepada teman-temannya. Dan Dian benar-benar marah melihat itu. Dia benar-benar menyesal karena dia belum sempat membunuh teman-teman Xiaoyan. Danzan lalu berkata, bagaimana caramu bisa datang ke sini dalam waktu sesingkat itu, ucap dari Dandian.
Xiaoyan mendengar itu dia lalu tertawa. Tentu saja karena aku adalah seseorang yang jenius. Orang yang biasa-biasa saja sepertimu mana bisa mengerti. Ayo cepat bertarung denganku, ucap dari Xiaoyan. Lalu pedang Xiaoyan pun muncul di tangannya dan api surgawi terus membara di pedangnya. 1000 kaki tanpa bayaan, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung melesat ke arah tubuh Dandian. Sedangkan Dandian sudah bersiap di tempatnya. Kemudian tubuh Dandian juga membesar dan terus-menerus menyerap gas putih yang masuk ke tubuhnya. Dia menyerap semua kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue sebelumnya mohon maaf dulu ya, mohon maaf banget sebelumnya karena gue nggak ngupload kemarin ya, kemarin dan kemarin ya 2 hari ini nggak ngupload. Itu karena satu bro, istri gue beneran sakit, dia nggak tahu kenapa dan harus diinfus. Kemarin ada beberapa subscriber juga yang tahu nomor WA gue, mereka nanya kenapa lu nggak upload, gue istri sakit. Kedua apa ya, ya karena penulis skrip juga kemarin hari Minggu itu libur ya, mungkin pas hari Senin gue dapet kabar pada sakit karena cuaca yang ekstrim. Yang satu aduh udah bingung banget, gue nggak tahu mesti ngapain. Dan gue ngupload dulu, diusahain satu video ini karena gue tahu kalian pasti nungguin gitu. Bukannya gue bermaksud pengen ngecewain kalian gitu bro, tapi ya nggak tau lah karena cuaca yang ekstrim banget sekarang. Mungkin jadi bini gue juga harus dirawat kemarin berapa ya, 1 hari, hari Minggu, pas hari Minggu, hari Senin kemarin baru pulang dan sekarang udah ada di rumah lagi dan gue baru ngupload lagi. Sebelumnya gue mohon minta maaf banget sebelumnya ya buat kalian ya, tapi gue yakin kok kalian yang paham ngerti kok, nggak mungkin si Rape nggak ngupload gitu kalau misalkan nggak ada situasi yang sangat mendesak gitu, atau yang emang benar-benar dia nggak bisa ngupload gitu. Karena satu ya, kalau misalkan dari segi keuntungan guanya juga kan, gua nggak ngupload otomatis gua nggak punya penghasilan dan tim pun nggak punya penghasilan juga kalau misalkan nggak ngupload. Kalau misalkan nggak yang sangat genting banget, gua pasti ngupload, gua sama tim pasti kita ngupload. Karena mungkin tim juga gak ada liburnya sama sekali udah dari berapa bulan ini. Mungkin mereka juga suntuk dan terkuras energinya atau seperti apa, mereka memilih libur atau gimana nggak tahu lah. Mungkin gue juga harus sedikit sedikit peduli pada mereka gitu. Jadi ya anggap aja itu libur lah, tambah mereka juga sakit ya. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Mohon maaf banget sebelumnya, gue mohon pengertiannya dan gue nggak bermaksud buat untuk nggak ngupload ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dan gue usahain besok kita akan upload lagi ya. Gue usahain, oke? Walaupun ya begitu, gue usahain ya. Terima kasih semuanya, I love you all. Kalian memang the best dan sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu untuk kalian, amin. Dan gue nggak bermaksud buat nggak ngupload, pasti gue upload kalau misalkan nggak genting banget ya. Terima kasih semuanya, assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum, dadah.